Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh maksiat kita. Allah cuma memberi pilihan kepada kita. Barang siapa yang beribadah, itu akan saya kasih, akan saya tempatkan di tempat yang mulia, yaitu di surga. Dan barang siapa yang murka, barang siapa yang ingkar dengan kekuasaan, tidak mau beribadah, akan saya beri tempat yang namanya neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yaumakum hadza yaumun fadil wa 'idun syariful jalil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika har inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang penuh cerah ini, patutlah kita semuanya tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang paling berharga dan paling mulia kecuali afdhalul du'a bisyukri alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita semuanya senantiasa mengimplementasikan wujud ketakwaan kita dan keimanan kita sesuai dengan profesi masing-masing. Baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun profesi, maka semuanya wajib mengimplementasikan mengenai ketakwaan dan keimanannya dalam aktivitas sehari-hari dengan penuh ketakwaan dan keimanan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka aktivitas di sawah, di kantor, di pasar, dimanapun, hendaknya ketakwaan dan keimanan kita senantiasa didampingi dan diawasi, tidak satu jengkal pun yang lengah dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita semua senantiasa untuk berhati-hati dalam setiap langkah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di momen yang sangat mulia ini, sedikitnya ada dua kisah yang hendak kita ambil hikmahnya. Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua namanya makhluk, di antaranya adalah manusia. Di antara manusia Allah masih memilih beberapa orang-orang kekasihnya, namanya aulia illah. Di sana ada para nabi, para rasul, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, bahkan dijuluki sebagai Abul Anbiya. Setiap nafasnya beribadah kepada Allah, sabar, syukur, tasbih, dan seterusnya. Tetapi Nabi Ibrahim juga manusia, tidak boleh besar hati bahwa dia dijamin surga oleh Allah. Tapi Allah pun masih menguji bahwa Nabi Ibrahim berpikir dan berangan-angan, diantaranya sampai umur menjelang tua belum dianugerahi keturunan. Di umur yang hampir 100 tahun Nabi Ibrahim baru diberi dan dianugerahi anak atau putra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bahagianya namanya Ibrahim telah diberi keturunan yang bisa meneruskan perjuangan, yaitu menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dari itu, Allah telah menguji bahwa setelah bersabarnya Nabi Ibrahim ternyata memberi hasil, yaitu diberilah keturunan, yaitu namanya Ismail. Begitu juga setelah menginjak dewasa, begitu senang, begitu gembira, begitu luar biasa menyambutnya, merawatnya. Tapi di suatu saat, di tengah perjalanan dalam kehidupannya, di dalam tidur, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, yaitu supaya mengorbankan atau menyembelih putranya. Itu merupakan suatu hal yang sangat pedih, memilukan, lama ditunggu-tunggu, begitu lama dinanti-nanti, begitu hadir kok malah disuruh menyembelih oleh Allah. Tapi ini ujian oleh Allah, ujian dari Allah. Ya, ketaatan kamu, keimanan kamu kepadaku bisa terkalahkan dengan duniamu, dengan keluargamu apa tidak? Luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim telah mengatakan kepada putranya yang hendak beranjak dewasa, mengatakan, ya bunaya ini arafil manam ani atbauha, wahai anakku, sesungguhnya saya telah bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah di dalam tidurku. Sesungguhnya saya untuk bisa menyembelih engkau. Putranya yang sejak dalam kandungan, yang sejak kecil itu dirawat begitu solihnya, begitu taatnya pada orang tuanya, maka tidak ada kata lain dan tidak ada ungkapan tak satu pun, maka dengan menjawab qala ya abad if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail dengan penuh keikhlasan menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah kita semuanya nanti kelak di kemudian tergolong orang-orang yang bersabar. Kisah yang kedua, ada seorang sahabat yang baru dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi ditawari dan dinikahkan. Budak yang kulitnya hitam kelam dimerdekakan, sudah bahagianya luar biasa. Setelah itu mau dinikahkan seorang gadis yang cantik, putih, jelita dari Madinah. Begitu riang gembiranya budak ini. Begitu di tengah-tengah kesenangan, di tengah-tengah kegembiraan menyambut hari pernikahannya dengan sang gadis yang sangat dicintainya. Persiapan telah dilakukan, belanja kebutuhan telah dilakukan. Besok mau ada pernikahan yang didambakan. Ketika di tengah-tengah belanja mempersiapkan pernikahannya, sahabat ini belanja di tengah pasar.
Dan di tengah-tengah persiapannya, Ali bin Abi Thalib telah menghampirinya. Wahai sahabatku, sekarang mau ada peperangan sama Rasulullah, aku suruh menghampiri engkau ya Muhammad. Ada dua pilihan. Kalau kepingin meneruskan pernikahan, silahkan teruskan persiapan pernikahanmu. Kalau ikut gabung dengan kami, mari kita bersama-sama jihad fisabilillah dalam medan peperangan. Dengan penuh kecintaan, dengan penuh keikhlasan sahabat ini, dana, persiapan, semuanya yang mau untuk pernikahan maka dialihkan untuk persiapan peperangan. Dan ikutlah sahabat ini ke Ali bin Abi Thalib, dan di sana yang di dalam hati dan di benaknya begitu indahnya taat pada Allah, begitu nikmatnya beriman kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan begitu mulianya mati syahid. Maka sahabat ini ikut Ali bin Abi Thalib masuk dan ikut di medan perang dan telah mati syahid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hikmah dari dua kisah ini itu adalah intinya adalah antara mahabbah, cinta dan sabar. Bahwa cinta itu adalah kecintaan itu pada apapun dan pada siapapun itu membutuhkan pembuktian, dan salah satu bukti kecintaan adalah butuh pengorbanan. Di antaranya yang harus kita taati, yang harus kita cintai pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menobatkan cinta kepada Allah dari urutan yang pertama, maka hendaknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah berkata seperti itu. Kalau sudah seperti itu, Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita harus sadar diri bahwa kita adalah hamba dan kewajiban kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kita itu adalah merupakan suatu kebutuhan kita, yang sementara ini adalah kita beribadah hanya sekedar gugur kewajiban, melaksanakan kewajiban. Mari kita tingkatkan bahwa semua itu adalah kebutuhan kita sendiri. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh maksiat kita. Allah cuma memberi pilihan kepada kita. Barang siapa yang beribadah, itu akan saya kasih, akan saya tempatkan di tempat yang mulia, yaitu di surga. Dan barang siapa yang murka, barang siapa yang ingkar dengan kekuasaan, tidak mau beribadah, akan saya beri tempat yang namanya neraka. Andaikan dunia ini, sedunia ini itu beribadah, Allah tidak menggoyahkan kekuasaan Allah. Bahkan sedunia tidak ada yang taat pada Allah juga tidak menggoyahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya, kita semoga oleh Allah ditakdirkan menjadi makhluknya Allah yang merasa butuh melakukan suatu peribadatan kita, sehingga kita tidak hanya sekedar melakukan rutinitas kewajiban, tetapi jadikanlah itu suatu kebutuhan bahwa kita hidup di dunia ini. Selanjutnya, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta. Dengan apa kita mencintai? Kita menauladani apa yang sudah menjadi sauri tauladan, uswatun hasanah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi afalnya, apa yang menjadi ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus mempunyai keyakinan bahwa itu adalah semuanya benar. Ketika kita dianjurkan untuk bersedekah, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa yang ada leluasa mempunyai harta, maka bersedekahlah dengan hartamu. Man kana lahu bi'ilmin falyatasaddaq bi'ilmi. Barang siapa yang
mempunyai ilmu, bersedekahlah dengan ilmumu. Wa man kana lahu biquwwatin, barang siapa mempunyai kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatan. Dengan seperti ini, siapa yang mempunyai harta, siapa yang mempunyai ilmu, siapa yang mempunyai tenaga, kekuatan, bahkan semuanya di sini kita semuanya adalah sama dan mempunyai potensi masing-masing. Dengan demikian tidak ada alasan orang itu untuk tidak bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yaitu adalah cinta kepada sesama, kepada makhluknya Allah, dan kepada diantaranya keluarga kita. Keluarga yang kita cintai, kita wajib sadar semua itu adalah titipan dari Allah. Seakan-akan anak kita yang melahirkan, seakan-akan keluarga kita yang membiayai. Tapi jangan lupa, itu hanyalah titipan dari Allah. Sewaktu-waktu akan diambil yang punya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarga kita, untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada anak kita boleh resah ketika anak kita tidak mengerti, tidak faham dengan ilmu-ilmu yang selama ini kita ketahui. Maka Luqmanul Hakim pernah mengumpulkan para putra putrinya, yaitu pertanyaannya apa? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, setelah saya mati, setelah saya meninggal, apa yang engkau sembah? Yang dirisaukan adalah ketika kita mati, merisaukan anak-anaknya apakah masih taat kepada Allah. Tapi seringkali kita yang kita resahkan bukan peribadatan, ibadah, ketaatan pada anak, tapi mata guluna min ba'di, wahai anak-anakku, berangan-angan setelah saya mati, setelah saya meninggal, apa yang engkau makan? Apa kamu akan bekerja apa? Itu berarti tidak sesuai yang dituntutkan oleh Luqmanul Hakim. Maka kita semuanya hendak senantiasa berhati-hati menauladani. Jangan sekali-kali bahwa ketaatan, kecintaan yang penuh dengan pengorbanan yang tulus kita balik, yang mestinya itu adalah cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada semua termasuk keluarga, kita balik cinta kita keluarga nomor satu demi untuk menenangkan, menuruti apa yang jadi keinginan keluarga, anak cucu kita lalai, kita lupa bahwa itu semuanya sudah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, peristiwa-peristiwa yang tadi kita laah, Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putra kesayangannya untuk dipersembahkan pada Allah karena taat dengan perintahnya. Sahabat Nabi yang baru merdeka rela mengorbankan hari pernikahannya demi ikut perang membela agama dan negaranya. Sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengorbankan sesuatu yang kita sukai demi untuk berbagi pada sesama? Kita tidak diperintahkan untuk berkorban dan menyembelih anak kita. Kita juga tidak diperintahkan untuk masuk di medan perang untuk membela agama. Tapi kita hanya dituntut untuk berbagi kepada sesama dengan menyisihkan harta kita sebagai bentuk kecintaan dan ketakwaan kita pada Allah dan Rasulullah. Semoga kita semuanya tidak tergolong orang-orang yang ingat dan selalu ingin sesuatu yang belum kita miliki, tapi kita lupa untuk mensyukuri sesuatu yang sudah kita nikmati. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga hati kita beriman, bertakwa dan bertawakal pada Allah sampai di akhir hayat, sehingga kita bersama-sama menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat mulia di surganya Allah yang kekal abadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.